Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi adik-adik. Baik. Adik-adik, sebelum kita mulai aktivitas pada pagi ini, maka kita awali dulu dengan berdoa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, adik-adik, bagaimana kabarnya adik-adik? Baik. Alhamdulillah ya, baik ya. Adik-adik, pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sebab dengan izin dan kuasa-Nya lah kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga kita masih ada di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, baik adik-adik, sekarang saya akan ambil absen ya. Ya. Adik-adik ada semua? Baik. Semua ya? Ya. Ya, alhamdulillah. Adik-adik, adik Surita, ya, yang saya ingin tanyakan adalah ketika Surita lahir ke dunia ini, apakah sudah menggunakan pakaian? Tidak. Tidak ya? Ya. Ya. Nah, coba adik-adik lihat apa-apa yang dipakai oleh Surita. Jilbab. Ya, ada jilbab, apalagi? Baju. Baju. Apalagi? Ya. Nah, semua yang dipakai oleh Surita ini akan merupakan apa? Ya. Ya. Jadi ini adalah merupakan kebutuhan. Nah, baik adik-adik, maka pembelajaran pada pagi ini kita akan membahas tentang persoalan aktivitas kebutuhan. Oke, adik Surita silakan duduk. Terima kasih ya. Oke. Adik-adik, tujuan pembelajaran hari ini melalui pembelajaran discovery learning peserta didik dapat. Kita baca sama-sama ya. Yang pertama adalah Mengambil perhatian kebutuhan melalui cadangan slide PowerPoint yang dibaca dilihat dengan benar. oke, yang ketiga. Menyusun skala prioritas kebutuhan manusia berdasarkan intensitasnya atau standarnya metode kerjanya secara didik. Ya. Nah, adik-adik, jadi tolong diingat bahwa ini adalah tujuan kita. Tujuan kita mempelajari tentang aktivitas kebutuhan. Oke, baik adik-adik. Selanjutnya adik-adik, kita akan lihat video dulu, ya. Kebutuhan adalah tuntutan pemenuhan terhadap suatu keinginan akan barang atau jasa. Sebagai contoh, manusia membutuhkan makanan jika lapar dan minuman jika merasa haus. Dalam video ini, kita akan membahas secara singkat tentang kebutuhan manusia. Materi ini merupakan bagian dari materi aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan menurut sifatnya yang terdiri dari kebutuhan jasmani, yakni kebutuhan untuk memberi kepuasan pada badan, dan kebutuhan rohani, yakni kebutuhan yang didasarkan untuk jiwa manusia. Kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Kebutuhan ini terdiri dari kebutuhan masa sekarang seperti makanan, minuman, dan obat-obatan,
serta kebutuhan masa depan yang dapat dipersiapkan dari sekarang, misalnya uang tabungan yang akan digunakan untuk keperluan pendidikan di masa mendatang. Untuk bisa melangsungkan kehidupan dan mencapai kemakmuran, manusia harus mampu mengimbangi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang juga harus terus dikembangkan. Baik adik-adik, dari tayangan video yang tadi, kira-kira ada yang bisa, poin-poin yang bisa kalian ambil ya, atau yang bisa kalian tangkap dan bisa dijelaskan ke teman-teman. Coba siapa yang bisa menyampaikan? Oke, Adi Sudita ya. Dari video yang ditayangkan tadi, saya dapat menangkap bahwa kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk bertahan hidup dan mencapai kesejahteraan. Kebutuhan merupakan hal yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidupnya. Baik, kita berikan aplaus dulu untuk sini. Apa lagi? Ada lagi? Ya, oke, silakan. Sampaikan saja apa yang kalian tangkap tadi dari tayangan video. Kebutuhan menurut sifatnya, Ya. kebutuhan antara individu atau perorangan, kebutuhan antara kelompok atau bersama. Ya. Oke, kita berikan aplaus. Ada lagi? Ada lagi? Ya, silakan. Kebutuhan manusia menurut sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu Ya. kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani. Contoh kebutuhan rohani adalah bersalah kata dan lain-lain. Contoh kebutuhan jasmani seperti beribadah dan rekreasi. Iya, baik. Sudah, Pak? Ya, kita berikan. Ada lagi? Ya. Nah, adik-adik, selanjutnya akan saya bagi kelompok. Ya. Jadi adik-adik, kelompoknya seperti pada minggu yang lalu, namun untuk kelompok satu, ya, kelompok satu di sebelah, ya. Kemudian kelompok dua di sini dan kelompok tiga di sebelah kanan saya. Oke, silakan mengatur kelompok masing-masing. Kursinya dibalik saja ya. Oke. Kelompok satu, kelompok dua, ya. Silakan kita sebelah ya. Oke. Nah, adik-adik, setelah melihat tayangan video tadi, ya, kemudian adik-adik juga bisa buka buku modul ya, halaman 41 sampai berapa di situ? Halaman 39 sampai 41 ya. Oke. Nah, adik-adik, sekarang saya akan bagikan LK. Ya. Saya bagikan dulu LK ya. Ini LK. Oke. Selanjutnya adik-adik, ya, saya akan bagikan gambar ini, ya. Nanti adik-adik silakan gunting, ya. Digunting. Kebutuhan yang ada di situ susun berdasarkan skala prioritas, ya. Mana yang duluan, ya. Jadi 1, 2, 3. Misalnya kebutuhan pokok. Yang pertama apa yang kalian tempel
dan seterusnya. 1, 2, 3. 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, paham adik-adik? Oke. Ini tas. Sudah adik-adik? Ini ya. 1, 2, 3. Coba deh. Nama pegang langsung. Yang sebelah. Jadi ini. Dan ya. Jadi lihat ini petunjuknya. Yang pertama ini coba baca. Oke, yang kedua. Yang ketiga. Sekarang kan sudah adik-adik kan sudah cek di sini toh. Ini sudah dicek di checklist di sini. Nah, setelah di checklist di sini dibawa ke sini. Kasih luas ke sana. Sama toh. Seperti itu, sesuai dengan ini toh. Berarti di sini nomor 1 ini. Kita sudah di sini nomor 1 ini. Nomor 1. Sini apa? Dia tambah satu apa? Nah, DC 1.
betul. Mencari informasi seperti dibutuhkan tentang apa begitu. Tentang kecelakaan. Baik adik-adik, sudah selesai semua? Ya. Baik, sekarang kita akan masuk pada presentasi. Nah, kelompok berapa yang siap untuk mempresentasikan yang menjawab? Satu. Oke, kelompok 1. Silakan kelompok 1. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sitaria Edi. Saya selaku moderator dari kelompok 1. Jadi kelompok kami di sini akan menjelaskan hasil presentasi kami yang akan dijelaskan oleh Sudita Asri. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pelajaran kami, yaitu aktivitas kebutuhan manusia. Jadi pengertian kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup dan mencapai kesejahteraan. Kebutuhan merupakan hal yang harus dipenuhi manusia untuk kelangsungan hidupnya. Dan yang ketiga, yaitu kebutuhan tersier, merupakan kebutuhan ketiga yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Di sini ada villa, mobil mewah, dan tas. Villa, kita memerlukan villa untuk bersenang-senang setelah memenuhi kebutuhan primer dan sekunder. Yang kedua, kita membutuhkan kendaraan untuk pergi ke tempat kerja dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah kita membutuhkan tas untuk membawa peralatan seperti make up, handphone, laptop, dan lain sebagainya untuk keperluan di luar rumah. Nah, itu dia presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya dari kelompok 2 atau 3, dipersilakan. Kenapa di kebutuhan tersier lebih penting villa daripada mobil? Dikarenakan kita butuh tempat untuk bersenang-senang setelah kita memenuhi dari kebutuhan primer dan Nah, itu dia presentasi dari kelompok kami. Jika ada jika ada kurang lebihnya mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apresiasi. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Baik adik-adik, itulah hasil diskusi yang dipresentasikan oleh kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Oke, kelompok 2 silakan. Kebutuhan primer contohnya adalah seperti makanan. Makanan adalah kebutuhan utama dalam
menyebabkan kelaparan. Contoh kedua yaitu pakaian. Pakaian adalah kebutuhan kedua dalam kehidupan sehari-hari karena pakaian yang bisa menutup aurat kita. Mengapa gambar rumah terletak lebih dahulu dibanding gambar pakaian? Jawab saya untuk dijawab. Kenapa? Karena rumah lebih penting daripada pakaian. Jadi jawabannya adalah apa Pak? Rumah lebih penting daripada Ya, rumah lebih penting daripada pakaian. Baik adik-adik semua, ya. Alhamdulillah luar biasa ya. Semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan semangat, ya. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk pada kesimpulan. Adik-adik dari pembelajaran yang tadi, ya, mulai dari video, kemudian menempelkan hasil daripada diskusi ini, melihat buku atau membaca buku, maka kita masuk pada kesimpulan. Nah, adik-adik, siapa yang bisa menyimpulkan pembahasan kita hari ini? Ya, silakan adik Sudita untuk menyimpulkan. Baiklah, perkenalkan nama saya Sudita Ahmad. Saya akan memberikan kesimpulan tentang pembelajaran aktivitas kebutuhan manusia. Kebutuhan primer yaitu kebutuhan utama atau kebutuhan pokok. Contohnya seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Itu dari contoh primer. Dan yang kedua yaitu kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder atau kebutuhan tambahan merupakan kebutuhan kebutuhan kedua yang harus dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Nah, ya itu saja kesimpulan dari saya yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik, kita berikan apresiasi yang luar biasa untuk Sudita. Sudita, walaupun tidak melihat konsepnya, ya, tidak melihat di buku, sudah bisa menyimpulkan, ya, materi pada pagi ini. Nah, adik-adik, yang pertama adalah tentang persoalan kebutuhan. Ya, adalah sesuatu yang kita butuhkan untuk kelangsungan hidup. Itulah yang dimaksud dengan kebutuhan. Segala sesuatu untuk kelangsungan hidup manusia disebut dengan kebutuhan. Ketiga-tiga ini termasuk pada kebutuhan tersier atau kebutuhan mewah. Baik adik-adik, selanjutnya kita akan adakan refleksi tentang pembelajaran hari ini. Ya. Coba siapa yang bisa memberikan refleksi? Ya. Oke, silakan. Saya merasa senang pada pembelajaran ini karena bisa mengetahui beberapa macam kebutuhan, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Saya juga merasa senang karena bisa memiliki kelompok yang aktif. Kita berikan aplaus yang dua. Siap? Satu, dua, tiga. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, adik-adik, sekarang kita akan mengadakan post-test, ya. Oke, sudah? Silakan tulis nama, ya. Oke. Silakan adik-adik lihat ini.
Baik adik-adik sudah selesai? Ya. Oke, silakan antar yang sudah selesai. Baiklah adik-adik, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Ya. Kemudian nanti akan kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya tentang barang perumahan kebutuhan. Nah, selanjutnya adik-adik sebagai penutup akan kita tutup dengan doa. Jadi tolong ingat sebelum kita mengadakan aktivitas tadi kita awali dengan doa, dan sekarang pada penutupan kita akhir dengan doa. Oke, siapa yang memimpin doa? Oke, silakan. Sebelum mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah adik-adik, pertemuan pada pagi ini kita cukupkan dan kita akan ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.